warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Resna Indriani dalam acara dialog spesial yang tentunya kita menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial juga. Saat ini dan pada malam hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Julius, yaitu malam, Mbak. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Boleh Pak memperkenalkan diri? Oke, selamat malam semua pemirsa. Kenalkan, nama saya Julius Rusanto. Saya selaku Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah, berasal dari fraksi Partai Golkar, dan di fraksi saya sebagai anggota di sana. Iya, Mbak. Di fraksi sebagai anggota ya Pak ya? Ya. Kalau untuk di dewannya kita sebagai Wakil Ketua. Kalau di dewannya selama ini masih Wakil Ketua 1. Iya. Untuk yang periode yang saat ini. Periode sekarang ini. Oke Pak, untuk pada malam hari ini kita akan membahas tentang anjloknya harga pangan pada saat masa-masa pandemi ini di Kabupaten Lampung Tengah. Juga akan membahas tentang ekonomi yang dampak ekonomi yang terjadi di Lampung Tengah. Dan juga kita akan membahas tentang dampaknya kesehatan untuk, ya. warga. Oh iya. Oke Pak, yang pertama mungkin kita akan membahas tentang anjloknya harga pangan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Rumornya nih Pak, di Kabupaten Lampung Tengah ini ada anjlok harga pangan. Padahal kan kita di masa pandemi ini lagi panen raya, harusnya menguntungkan para petani. Ya. Gitu. Itu sebetulnya bagaimana sih pendapat dari Dewan sendiri? Dalam hal pangan itu sendiri, dalam hal apa nih Mbak? Misalnya jagung, singkong, atau padi nih? Kalau untuk saat ini kan yang lagi panen raya di padi. Padi ya? Di padi. Oke, kalau melihat dari kacamata saya pribadi Mbak, kemarin saya sempat bertanya kepada petani langsung. Pertama tadi juga saya barusan reses dari Nguji Rahayu, terus dari Mojopahit juga. Saya ngambil sampel itu bukan hanya satu daerah, tapi berbagai macam daerah ya. Dan di sana sebetulnya kalau kita melihat dari HPP, harga pembelian pemerintah, kalau padi itu sendiri nggak anjlok Mbak. Cuman kita perlu melihat anjloknya di mana. Kalau padi itu yang dia roboh, ya kan? Roboh sebelum panen dia roboh. Nah itu yang harganya anjlok. Karena apa? Dari kualitas, ya kan itu otomatis jelek tuh. Iya, betul. Cuman kalau dari padi panen basah yang di blower, itu saya melihat masih di angka 38 sampai 4.000. Sedangkan harga gabah kering itu sekitar hampir 5.000 ya, 48 sampai 49, tergantung dari kualitas yang ada gitu loh. Itu Mbak, yang saya lihat loh ya. Untuk padi sendiri ya Pak. Dan kalau untuk di pasar sendiri kan banyak yang harga cabai itu benar-benar anjlok nih Pak. Harga cabai. Harga cabai. Nah inilah yang kadang-kala dilema sebenarnya Mbak ya. Saya sangat kasihan dengan para petani ya. Kita melihat inilah dibutuhkan peran pemerintah sebetulnya bagaimana untuk menstabilkan harga, ya kan? Apapun bentuknya kita harus pro rakyat. Pro rakyat itu dalam artian membantu para petani, baik dari petani padi, singkong, jagung, bahkan tanam sayuran. Kalau cabai kan termasuk sayuran ya. Bagaimana caranya pemerintah itu memberikan solusi yang terbaik supaya ada keseimbangan harga di pasaran gitu kan. Karena apa? Kita melihat di Indonesia ini kan sokogurnya adalah pertanian, ya kan? Kalau para petani sendiri tidak sejahtera hidupnya, ya mau harus bagaimana perekonomian akan berjalan seperti itu. Ya. Apalagi kan ini masa-masa pandemi, banyaknya masyarakat yang tidak bekerja dan susah untuk keluar. Misalnya untuk membeli pupuk sekalipun mereka terbatasi. Ya. Dan membeli pupuk tentunya harga melonjak tinggi. Tapi kita pada saat harga jual menurun. Tidak berdampak ekonomi masyarakat itu semakin menurun. Secara otomatis dari kasat mata tuh Mbak, itu ya berdampak sekali buat pelaku petani ya. Ya otomatis akan semakin susah di dalam suasana pandemi COVID-19 ini ya. Kita cukup melihat ya, yang mana saat ini pemerintah ini dari anjuran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri kan realokasi anggaran, refocusing anggaran kan besar-besaran sekitar 50% ya kan, untuk membantu apa? Membantu gimana caranya masyarakat bisa terbantu. Sedangkan ekonomi sendiri anjlok ya susah, karena kita melihat ekonomi ini sangat berperan penting di sini gitu loh, di tengah-tengah pandemi. Sampai seandainya ekonomi sampai
sampai di ambang batas kehancuran, yaitu langkah mengerikan sekali ke depan gitu loh, Mbak. Iya Pak. Dari kita kan sudah membahas tentang penjualan yang sangat-sangat anjlok. Ya. Tentunya kan kita juga dari pemerintah pasti ada bantuan bibit. Ya. Bibit, misalnya bibit padi itu udah sesuai Pak kepada masyarakat gitu. Misalnya kan ada bibit padi yang bagus, Ya. super dan tidak gitu kan. Sedangkan masyarakat kan taunya kalau misalnya dari pemerintah pasti dapat yang super dong. Bagus gitu ya. Nggak mungkin mereka dapat yang abal-abal. Iya, benar-benar, Mbak, ya. Inilah yang saya miriskan di negara plus 62 ini, Mbak, ya. Terutama di Kabupaten Lampung Tengah, kabupaten saya sendiri. Kebetulan 2 hari ini kan saya melakukan reses di seputaran Seputi Agung ya. Saya temukan itu di 2 lokasi tadi. Pertama di Kampung Simpang Agung dan yang kedua di Kampung Mujirahayu. Ada juga di ini, di Gayo Sakti. Ini sangat miris saya melihat sebetulnya. Kepala kampung atau Gapoktan yang tadi berbicara, itu bibit yang diberikan dari pemerintah, dari melalui dinas terkait kepada kelompok tani, itu tidak bagus kan gitu kan. Tidak sesuai. Karena apa? Keinginan petani itu misalnya ya paling bagus nih varian A nih ya. Tapi pemerintah ini memberikan varian B. Ini kan sangat disayangkan. Sedangkan orang itu menanam itu kan butuh proses. Ya kan? Prosesnya panjang padi ini. Begitu masa panennya nggak menghasilkan yang bagus kan kasihan petani ini. Makanya rata-rata sekarang petani itu kecewa mereka kalau mau nerima dari ini, nerima dari pemerintah, dan saya yakin mereka udah nggak mau lagi. Kita melihat kok, begitu mereka sudah melihat masa tanam, jadi padi ini usia sama itu ada yang tinggi, ada yang pendek, seperti itu loh Mbak. Makanya kan sangat merugikan para petani khususnya gitu. Kalau yang sudah Bapak lihat di lapangan sendiri itu faktornya ada di mana sih Pak? Ada di pihak pemerintah kah yang salah mengutus orang untuk salah memberi bibit atau bagaimana? Kalau di sini menentukan salah tidaknya saya kurang tahu Mbak. Yang jelas setelah tadi saya berjumpa dengan para petani, hasil reses hari ini nanti saya akan koordinasi dengan komisi terkait untuk manggil dinas terkait sejauh mana persiapan bibit untuk para petani ini. Apakah itu memang sudah layak diberikan petani atau belum gitu loh. Nanti baru kita bisa tahu benang merahnya di mana seperti itu. Ada solusi sendiri nggak sih Pak dari pembibitan kita dari pemerintah memberikan bibit yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Terus yang kedua juga untuk meminta pupuk sendiri kan tanaman-tanaman itu kan tentunya harus ada pupuk. Ya. Itu pupuk yang bersubsidi dan yang tidak bersubsidi itu kan sangat sulit didapatkan masyarakat untuk saat ini apalagi di masa pandemi. Terus yang ketiga, harga pangan sebegitu anjloknya pada saat masa pandemi. Sedangkan banyak masyarakat yang misalnya ada anaknya yang di perantauan dipulangkan. Itu bagaimana nasib mereka? Ya kalau kita melihat situ ya miris juga sih Mbak, kasihan Mbak ya. Sebenarnya ini kan dibutuhkan kesadaran yang tinggi, tumbuhkan rasa kemanusiaan yang ada gitu kan. Apalagi ini menyangkut kalayak hidup orang banyak, apapun bentuknya. Kita tahu soko guru Indonesia adalah pertanian. Ya marilah kita bersama-sama kita rembuk bareng. Saya berharap kepada pemerintah daerah sendiri ini itu harus serius di dalam menangani pemberian bantuan bibit kepada para petani sehingga ekonomi itu sendiri bisa bangkit ya kan, dan juga pemerintah ini harus punya solusi dalam artian solusi bagaimana membuat harga ini stabil gitu loh apalagi di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini. Itu Mbak. Kita akan beralih ke masalah kesehatan. Kesehatan ya. Oke. Tapi di masalah kesehatan ini kan di Lampung Tengah tentunya kalau untuk yang yang kena COVID-19 sendiri kan masih terbilang cukup signifikan. Ada penambahan terus pada tiap per hari 2 hari ya, betul. Hari gitu. Iya. Itu bagaimana sikapnya dari Dewan sendiri dan penanggulangannya seperti apa? Iya. Tapi itu jangan dijawab dulu Pak setelah yang
di rumah, nggak kerasa kita di segmen yang terakhir ya Pak. Iya, Mbak. Kita akan membahas tentang rapid test. Rapid test, Rapid ya. test yang dilakukan di Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah. Suatu contoh kemarin udah ada yang melakukan rapid test di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sudah Iya. bisa dilaksanakan. Dilaksanakan, Tapi kita ya. tidak tahu bahwa itu digratiskan atau dia bayar. Oh gitu. Sedangkan Iya. kalau misalnya yang saya ketahui di Provinsi Lampung sendiri itu kan ada dana COVID-19 untuk menggratiskan warga yang ODP. ODP. Untuk melakukan rapid test. Kalau misalnya di Lampung Tengah sendiri itu digratiskan atau Bayar tidak? gitu ya? Gitu ya? Bayar gitu. Atau ada kemungkinan gratis untuk yang warga ODP khususnya. Iya. Gitu. Kalau saya melihat ya Mbak, ini kan kalau untuk warga ODP ini saya belum pernah dengar dia rapid test dia bayar, belum pernah. Iya. Berarti kan gratis otomatis. Apalagi kita melihat yang positif ya. Positif itu kan ada tracking rapid test ya, itu juga gratis. Berarti otomatis sama pemerintah Lampung Tengah sudah dipikirkan baik bahwasannya itu digratiskan buat keluarga ODP ataupun yang betul-betul positif, yang kemudian yang dia pernah singgah di mana saja dan mereka melakukan tracking untuk rapid test dan itu digratiskan seperti itu. Itu kan warga ODP yang tentunya diketahui pada saat warga tersebut berpulang ke Kabupaten Lampung Kabupaten Lampung Tengah, iya. Cuman kendalanya untuk saat ini ada di warga Lampung Tengah yang ingin kembali, misalnya kembali ke Jakarta, kembali ke Palembang, atau kembali kemana, atau ada yang belum pernah kemana-mana tapi mereka ada kemungkinan untuk bekerja di luar kota, Ya. atau berkunjung ke luar kota, itu kan tentunya harus melakukan rapid test. Rapid test, ya. Nah, rapid test yang tentunya kan bukan warga yang ODP. Ya. Itu bagaimana? Kalau saya melihat itu biasanya itu kan atas permintaan pribadi. Iya. Karena dia akan melakukan perjalanan suatu syarat ya. Iya. Syarat misalnya kalau masuk ke Jakarta tuh DKI Jakarta kan ada SIKM, surat izin keluar masuk. Itu wajar saja kalau mereka dipungut biaya. Itu hal-hal yang murah ya kan. Kita juga melihat rapid test ini kan harganya kan luar biasa juga Mbak. Kalau Lampung Tengah ini untuk menggratiskan semua warganya tes massal, saya yakin anggaran itu nggak akan cukup juga. Kalau saya melihat, saya dengar itu rapid test itu sekali tes antara 200.000 sampai 350.000 ya. Itu angka yang luar biasa. Kalau digratiskan, wow, luar biasa itu. Pasti akan melonjak Iya. ya permintaan dari masyarakat yang ingin melakukan rapid test. Apalagi sekarang ini kan realokasi anggaran ini kan kegunaannya untuk bantu yang terdampak nih ya. Bantu berupa sembako ya kan. Itu sangat rentan sekali. Kalau dialihkan untuk rapid test sendiri, untuk digratiskan ya sangat kasihan orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan sembako seperti itu. Seperti PKH ya kan, seperti itu. Itu Mbak. Dan dampaknya juga bukan hanya untuk yang terdampak COVID juga ya Pak ya. Misalnya jalan-jalan yang untuk mendistribusikan sembako COVID-19 itu kan ininya infrastrukturnya rusak, banyak yang rusak dan Iya. bahkan ada yang katanya ada yang sepinggang tuh gitu. Ngobrolnya itu bagaimana nih Pak? Kalau saya punya prinsip satu Mbak, tapi terserah masyarakat menilai ya. Iya. Lebih baik pembangunan berjalan tapi rakyat kelaparan, atau pembangunan berhenti sejak tapi rakyat tidak kelaparan. Gitu loh. Kalau sekarang saya tanya sama Mbak, ya kan, lebih baik pembangunan berhenti tapi rakyat tidak kelaparan, atau pembangunan terus berjalan tapi rakyat kelaparan. Tapi itu sebenarnya simalakama Pak. Nah, iya benar kan? Simalakamanya begini, kalau misalnya saya menjawab, oh lebih baik saya tidak kelaparan. Tapi untuk cara mendistribusikannya gimana? Kadang kan terlambat, tetap aja kita kelaparan Pak. Oke, tapi dalam artian begini Mbak, kalau memang anggaran itu hanya untuk pembangunan yang ada, tapi ini ada biaya nggak terduga, itu misalnya jembatan yang benar-benar menghubungkan antara wilayah, ya betul-betul putus ya kan, itu memang ada anggaran tersendiri, namanya anggaran nggak terduga yang bisa dipakai. Seperti hal yang ada di Yukum, ada yang di Adijaya itu ada ya kan. Nah ini permasalahannya sekarang seperti ini Mbak, kalau memang itu untuk selagi jalan itu masih bisa lalui, ya kita ini dulu lah. Karena untuk bangun jalan itu kan biayanya luar biasa mahalnya, tidak sedikit membutuhkan anggaran yang ada gitu loh Mbak. Kalau anggaran ini harus kita
bebankan ke pembangunan juga, ya kasihan masyarakat yang berdampak betul dengan terkait COVID-19 ini. Berarti ada salah satu desa yang mengajukan dia ingin membangun talut di desa tersebut. Itu salah, Pak? Enggak dong. Enggak juga? Enggak. Namanya keinginan, masyarakat bebas menyampaikan aspirasi mereka. Ya kan masalah talut segala macam kan desa atau kampung nih. Kalau kampung kan memang ada dana desa kan gitu kan. Iya, betul. Sehingga dana desa sekarang kalau nggak salah itu 30% dipotong untuk membantu COVID ini sendiri. Oh, berarti hanya beberapa persennya saja tapi masih bisa untuk Bisa, membangun. bisa. Jadi tidak ada alasan kepala kampung yang mengatakan saya tidak bisa membangun desa saya karena dialihkan ke dana COVID. Ya jangan bicara seperti itu sebetulnya kalau kampungnya. Cuman kepala kampung ini harus mempunyai pemikiran yang baik gitu loh. Kita melihat COVID ini kan tidak ada yang bisa menentukan sampai kapan nih. Jangan sampai kehabisan anggaran juga. Kalau memang itu pembangunan belum penting, kenapa dibangun? Seperti itu. Tiba-tiba COVID ini sampai 2022, ya kan? Kemudian dana semakin habis untuk bantu, dan ekonomi tidak kembali lancar, kan sangat bahaya sekali seperti itu, Mbak. Berarti kan kita ini memang wabah yang kita tidak tahu sampai kapan. Tidak ada seorang pun yang tahu, apalagi dokter sehebat apapun yang di luar negeri nggak akan pernah bisa. Di atasnya presiden saya sebut tadi nggak akan pernah bisa. Yang bisa menghambat adalah masyarakat itu sendiri. Nah, untuk menstabilkan ekonominya itu bagaimana? Nah, ini memang PR kita bersama. Sangat Satu hal, kita kan ada di kampung itu namanya BUMK, ya kan? Ya karyakan BUMK untuk menolong perekonomian yang ada di kampung itu. Setiap kampung saya yakin ada persawahan, ada padi, ada ternak telur dan segala macam. Kita punya warung, ya kan? Apa salahnya BUMK ini diberi kebebasan untuk mengisi warung. Jadi perekonomian yang ada di kampung tersebut bisa berjalan, ya kan? Recovery ekonomi namanya kan seperti itu loh. Berarti kan tidak ada menutup kemungkinan kalau misalnya hanya berputar di kabupaten saja. Ini apa misalnya kayak panen padi, panen cabai itu hanya berputar di kabupaten saja, tidak ke luar kota karena kan untuk memenuhi kabupaten sendiri itu kurang Ya. Iya. Sedangkan impor kita belum bisa. Kalau Mbak bicara untuk memenuhi kabupaten sendiri kurang, kita bisa melihat kepada Pemda sendiri. Kalau memang Pemda Mbak atau Pemda nih menyatakan untuk kebutuhan di kabupaten itu sendiri kurang. Untuk pandangan masyarakat sendiri ya, gitu kan. Kadang masyarakat menyatakan saya di suatu daerah kekurangan misalnya gas LPG gitu, asupan gas LPG, asupan dari misalnya beras itu sendiri. Kadang ada suatu desa yang menampung berasnya tidak didistribusikan di desa yang lain. Bagaimana? Nah ini sedangkan di desa tersebut tidak menghasilkan beras gitu ya. Tapi kan belum terjadi dalam Tengah ini ya. Itu kan akan ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Nah, ini peran pemerintah kembali lagi, Mbak. Ini sangat dibutuhkan dalam artian, ayo bagaimana caranya pemerintah itu memborong padi yang ada, petani yang ada di Lampung Tengah itu sendirilah. Jadi ekonomi itu bisa berjalan di Lampung Tengah sendiri tanpa menutup kemungkinan kita bekerjasama dengan kabupaten lain. Karena bentuknya pemasokan kayak sayur-sayuran kan tidak terpaku di Lampung Tengah. Kita bekerjasama dari Lampung Barat segala macam dari pegunungan sana kan. Kalau saya melihat aktivitas di pasar Bandar Jaya kan seperti itu. Oke Pak, Bapak bisa memberikan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah terkait banyaknya warga yang ketakutan ekonomi melemah di Kabupaten Lampung Tengah. Terus masalah kriminalitas juga sangat meningkat dan juga banyak warga yang ketakutan seperti kejadian yang tadi malam, banyak adanya baku tembak antara polisi dan si pelaku kriminalitas itu, supaya masyarakat sendiri tidak ketakutan. Oke. Itu bagaimana Pak? Silakan. Ya, khusus warga Kabupaten Lampung Tengah, saya selaku Wakil Ketua 1 menghimbau kepada masyarakat, mari kita jangan panik, kita ikuti anjuran pemerintah yang ada, karena pemerintah itu membuat anjuran itu pasti sudah mempunyai staf ahli, protokol yang baik, ya kan, dan ada aturan-aturan yang ada, kita taati itu, dan juga jangan pernah panik, jangan pernah takut,
tetap semangat di tengah-tengah pandemi ini, semangat untuk berkarya, untuk bekerja, apapun hasilnya. Yang penting satu, yang sehat harus sehat, yang sakit harus sehat juga. Oke pemirsa yang ada di rumah, usai sudah, kita nggak kerasa ya Pak, Iya. 30 menit berbincang tentang pangan yang anjlok, terus tentang masalah ekonomi, terus rapid test yang sebenarnya rapid test ini gratis, tapi tidak gratis juga. Sangat sulit untuk Kabupaten Lampung Tengah menganggarkan rapid test gratis ya Pak. Betul ya. Oke, ya pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.